Usaha yang bisa kamu tunjukin buat pasanganmu kayak ini loh bukti kalau aku itu sayang sama kamu, peduli sama kamu, cinta sama kamu, gitu. Pemikiran cowok tuh sebenarnya simpel, kayak apapun yang buat cewek kita seneng, kita akan lakukan. Kalau cewek udah sayang sama kamu tuh kayak dia pasti bakal merajuk gitu, ngerti gak sih? Overthinking kan? Overthinking itu yang bikin. Yuk, balik lagi bareng gue Dapa. Aku Amanda. Kali ini kita bakal nemenin kalian di podcast Keluh Kesah. Ruang bercerita sehangat Ruang keluarga. bukan semara. Woi, apa? Itu udah mulai anjir, cepetan. Hah? Bulan udah mulai, woi. Ya bentar, masih ingin makan buat cewek gua. Ih, ribet banget, gila. Ya, jadi apa? Biar cewek gue seneng. Ya gue juga seneng aja. Lagian kalau buat hubungan gue tambah langgeng, kenapa enggak? Oh, jadi kayak lo lagi nunjukin effort lo buat cewek lo gitu ya? Oke. Begitulah. Oke, boleh juga. Emang effort menurut lu yang gimana coba? Oke, yang menarik effort menurut gue. Effort menurut gue itu suatu usaha yang kita lakukan untuk menyenangkan dong, ya kan? Ya kan? Dan hubungan langgengan biar nyenengin pasangan kamu kan? Iya. Usaha yang bisa kamu tunjukin buat pasanganmu kayak ini loh bukti kalau apa itu sayang sama kamu, peduli sama kamu, cinta sama kamu, gitu. Menurut aku nih, menurut aku. Ya berarti effort itu penting kalau hubungan orangnya. Iya, penting banget karena effort yang kita lakukan ya dalam satu hubungan, apalagi hubungan relationship percintaan seperti ini, itu akan menunjukkan hasil dari hubungan yang kita bangun itu. Ya hasilnya ya kayak hubungan kita langgeng gitu-gitu kan, itu kan juga dari usaha effort kita. Ya, setuju sih, karena cinta bukan hanya mencari orang yang tepat, tapi kita harus membuat hubungan kita itu adalah hubungan yang erat antar satu sama lain. Entah itu dari sisi cewek ataupun cowok, ya sama-sama mengimbangi biar kita tuh dapat hubungan yang benar-benar seperti apa yang kita ingin. Nggak ada kayak, ya pasti ada pertentangan kecil, tapi bukan pertentangan yang berujung ke perpisahan. Betul, itu maksud aku tadi seperti itu. Ngomong-ngomong soal effort nih, kemarin ada teman kita yang nge-DM di Instagram Ruang Kontrakan. Oh iya. Oke. Katanya dia ingin bergeluh kesah Boleh. tentang hubungannya. Jadi yang DM ke Ruang Kontrakan itu cowok. Jadi dia mau bercerita keluh kesah dia tentang ceweknya. Iya, tentang hubungan mereka. Oke, buat teman-teman yang lain juga ya, kalau misalnya mau berkeluh kesah tentang apapun nih, kita welcome kan, bisa DM di @ruang.kontrakan. Oke, langsung aja ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah nanti di bawah ini ya, pokoknya di sini nanti kalian bisa kontak personnya. Oke, langsung aja kita bacain ya DM dari teman kita, sobat kita ini. Langsung Dava. Nah, jadi teman kita ini DM seperti ini. Oke, kita simak ya. Wow, panjang sekali seperti buku temuan. Effort yang gue berikan ke cewek gue adalah ketika cewek gue lagi ngambek karena masalah yang menurut gue itu sepele, dan mungkin masalah itu juga didasari karena dia itu kangen sama gue. Iya, pede dulu ya kan. Pede dulu ya kan, boleh. Gue harus balik ke rumah gue di saat gue ada kesibukan kuliah. Jadi teman kita ini merantau ya di sini ya. Iya dong. Iya dong. Karena dia jadi kayak ceweknya tuh pengen dia balik gitu kan di tengah-tengah kesibukannya. Nah, dia tuh sudah mengikuti program pemerintah yaitu MSIP. Buat teman-teman yang tahu kampus Merdeka pasti tahu lah itu ya. Di situ posisi gue lagi belum ada uang, dan uang itu harusnya gue pakai buat kebutuhan gue sehari-hari untuk bertahan hidup di perantauan. Tapi gue paksain balik buat demi menuruti rasa kangen cewek gue kan, karena mungkin gue juga udah lama nggak balik ke rumah. Oke, tapi gue maksain balik ke rumah dengan keadaan duit gue yang seadanya. Gue nggak mikirin nanti di rumah bakal makan apa, nggak punya duit buat beli kebutuhan gue yang lain. Dan setelah gue balik, memang masalah gue sama cewek gue udah kelar, tapi itu cuma sebentar.
Nah, gak lama kemudian B sama dia itu berantem lagi karena salah paham. Oke, dengan hubungan salah paham itu jadi hal biasa ya sebenarnya. Dan akhirnya gue sempet putus sama dia. Waduh. Karena menurut gue dia lebih mementingkan dirinya sendiri dan gak mau mengerti kesibukan kuliah gue. Yang dia mau, gue harus ada di saat dia udah selesai dengan kesibukannya. Lihat agak egois ya. Cuman kayak ya udah lanjut. Di keadaan gue yang harus butuh support dari cewek gue buat ningkatin semangat gue, tapi dia malah bikin gue tuh down. Kenapa gue bahas ini? Karena menurut gue apa yang gue lakuin itu gak ternilai sama sekali. Tiap gue ada masalah sama dia, sesekali dia bahas tentang effort yang dia ngasih ke gue, sedangkan menurut dia gue gak pernah ngasih effort lebih ke dia. Ya mungkin gue gak pernah ngasih tahu semuanya apa yang udah gue lakuin ke dia. Dan effort yang gue ceritakan tadi gak pernah gue ceritain ke cewek gue kalau gue pulang dengan keadaan uang pas-pasan. Karena menurut gue effort itu sebuah tindakan, bukan cuma ucapan. Apa yang gue ceritain itu salah satu effort yang gue lakuin ke dia. Nah, dari DM keluh kesah teman kita tadi, gimana menurut lo, pendapat lo mengenai effort itu tadi? Sebenarnya kayak masalah utama dalam cerita teman kita ini, sebut saja si A ya. Yes. Teman kita si A ini intinya menurut gua berakar dari komunikasi yang kurang antara satu sama lain. Jadi awalnya dia si A ini emang pengen nyelesain masalahnya langsung ke ceweknya, akan tetapi dia kan kurang memberitahu keadaan sebenarnya dia di perantauan seperti apa. Contohnya kayak dia tadi bilang karena uang yang pas-pasan, akan tetapi kan dia tidak atau kurang memberikan informasi tersebut ke ceweknya. Jadi ya hal yang terjadi seperti itu. Ya benar juga sih, ada biar komunikasi itu memang penting ya, karena dalam sebuah hubungan komunikasi itu suatu oksigen. Ya kayak suatu kayak oksigen lah. Iya benar, jika tidak ada ya hanya menunggu waktu sebelum semuanya berakhir. Ya, sih? benar sekali. Jadi ya itu teman kita ini ya, kamu harus bisa nyampein apa yang pagi kamu alamin ke cewek lo itu, nggak perlu, jangan terlalu tertutup lah ya, karena kalian juga ini baru pacaran ya, gimana nanti kalau kejenjangan serius ya lebih saling sama-sama tahu. Ya tapi menurut gua ya ceweknya problematis juga sih kalau kayak gini, kayak dia tuh serakah. Gua kayak satu sisi ceweknya si A ini pengen si A tetap bareng dia selalu, tapi kan si A juga punya kewajibannya sendiri di tempat lain, kayak dia kan kuliah merantau di tempat yang jauh. Ya. Dia juga punya kewajiban dan kehidupannya sendiri di tempat kuliahnya. Oke. Ini bukan berarti kita kayak memojokkan ceweknya teman kita tadi ya, tapi di sisi itu, di sisi kamu sebagai cowok ya kan, dan lagi merantau, tapi aku di sini sebagai cewek juga jadi kepikiran kayak kita punya loh masa-masa dimana kita memang butuh banget perhatian dari pasangan kita. Contohnya kita ketika sebelum kita menstruasi atau pasca mens, ya itu benar-benar masa dimana pokoknya serba kamu harus kamu harus ngertiin aku, dunia kamu harus hanya untuk aku gitu. Iya berarti lo nggak ya ngerti, cuman ya nggak dewasa lah menurut gua kalau kayak gitu man. Seorang yang dewasa kan dia harus bisa mengendalikan moodnya, jangan mau dikuasai oleh moodnya. Ya bukan masalah dewasa atau enggaknya Niva ya, tapi itu kebutuhan biologis. Satu kebutuhan biologis kalau memang setiap perempuan tuh mengalami masa itu. Ya tapi coba lu pikir lah dari masalahnya teman kita ini. Teman kita si A ini dia sampai rela ninggalin kewajibannya loh. Dia kan kuliah nih. Dia ninggalin kuliahnya demi ceweknya. Masa iya? Kalau PMS pun masa harus segitunya sih gitu. Karena dalam hal pacaran yang notabene kita masih belum punya ikatan yang resmi kan ya. Kita tuh masih punya dunia satu sama lain. Jadi si cowok punya dunia sendiri, si cewek juga punya dunianya sendiri. Jadi kayak si cewek ya harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan si cowok juga berkontribusi dengan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Jadi nggak akan terjadilah hal-hal yang kayak gini.
Jadi tahu batasan gitu. Wow, belum tentu juga sih ya. Tapi kamu tadi lihat nggak, baca nggak, denger nggak yang aku bacain? Ya. Dia pulang, baikan tuh, ya. Tapi nggak lama kemudian dia marah lagi. Ya nggak sih, kayak sesuai mood cewek. Moodnya tuh kayak, moodnya tuh nggak stabil gitu loh. Ya nggak sih? Iya dong, ya kan? Walaupun harusnya dari sisi itu ya cowok tuh harus ngerti ini. Yang kita tuh kadang sebelum masa-masa itu tuh kayak pengen kamu sebutin apa yang aku mau, ya bodo amat mau mood kita naik turun, tapi kayak gitu. Iya wah. Kayak gitu, emang ada masa kayak gitu. Setuju nggak? Nggak. Parah sih kalau kayak gitu. Coba pasti. Parah sih kalau kayak gitu. Ya emang banyak sih yang kayak gitu. Kayak semisal kita 1 bulan sekali pasti ada waktunya kayak ngambek-ngambek gak jelas kayak gitu-gitu. Tapi ya seenggaknya kita sebisa mungkin bagi cowok-cowok nih ya, kita pasti mengorbankan apapun buat cewek kalau kita udah sayang. Pasti nggak diminta pun kita pasti kayak nyamperin ke ujung dunia pun pasti disamperin kalau emang perlu. Serius. Pengalaman ya Pak? Ya enggak juga karena pemikiran cowok tuh sebenarnya simpel kayak apapun yang buat cewek kita seneng kita akan lakukan. Dan apapun yang buat cewek kita nggak seneng ya kita hindari sebisa mungkin. Jadi kayak harus bertanggung jawab atas diri sendiri. Berbicara tentang effort kan ya, karena sebuah effort kan sebuah tindakan menurut gua kan tadi lu bilang juga sebuah tindakan yang membuat hubungan kita gampangnya harmonis. Iya. Ya kita harus lakuin apapun yang membuat pasangan kita bahagia, iya nggak? Iya. Ya iya makanya kita harus bertanggung jawab sama diri kita masing-masing. Kayak cewek, nih semisal tadi kan problemnya di kayak si cewek terlalu nuntut untuk ketemu karena ada masalah dan si cewek juga kurang mengerti kondisi si teman kita si A ini gimana keadaannya. Ya tapi satu sisi kan harusnya sebagai manusia dewasa nih, manusia dewasa ya si cewek harus ngertiin dong kayak si cowoknya ini kan dia punya kehidupan lain kayak kuliah. Masa iya sih harus ninggalin kuliahnya demi nyamperin ceweknya doang masalah. Karena sebenarnya masalahnya masalah sepele. Menurut lu sepele gak sih? Ya iya ada sepele, cuman itu kayak dia analisis kok dia tiba-tiba marah lagi dengan salah paham. Nah abis itu dia kan udah nyamperin nih ke tempatnya si ceweknya, dia ninggalin kuliahnya terus ya baikan, terus abis itu dia marah lagi sampai putus ya. Ini karena salah paham. Ya salah pahamnya entah karena apa kita nggak tahu. Dan itu cewek kalau dia sampai salah paham, ya kan terjadi salah paham seperti itu kan. Kalau cewek udah sayang sama kamu tuh kayak dia pasti bakal merajuk gitu, ngerti gak sih? Overthinking kan? Overthinking itu yang bikin salah paham itu terjadi gitu. Dan ya yang paling penting itu di komunikasi sih. Kalau emang kan si temen kita juga tahu kan effort ceweknya juga seperti apa, effort yang dilakukan ceweknya tanpa diketahui oleh temen kita si A tadi kan. Ya itu. Jadi kita nggak bisa ngejustifikasi si ceweknya yang 100% salah ya nggak juga, karena hubungan kan 2 orang. Betul. Nah komunikasi juga 2 orang. Jadi gimana cara biar hubungan kita tetap berjalan dengan baik ya komunikasinya yang harus diperbaiki. Open minded lah harusnya. Open ya. Aku tahu kamu tahu aku. Tapi kalau emang dari komunikasi yang sudah nggak bisa teratasi ya udah sama-sama sadar diri aja. Ya. Mana yang harus diperbaiki. Gimana nih guys menurut kalian? Menurut kalian gimana? Tulis di komentar ya. Ya pendapat kalian bisa kok, kayak kalian komen-komen tentang masalah teman kita si A ini di kolom komentar atau enggak DM juga bisa kalian ke @ruang.kontrakan. Nanti kita bantu cari solusinya bersama ya. Kita diskusi bareng. Ya, diskusi bareng. Dari masalah teman kita si A ini menurut lo solusi paling baik apa? Harus gimana nih? Kan mereka berdua yang menjalanin. Untuk ceweknya ya mungkin kamu bisa lebih nurunin ego kamu, jadi gak satu effortnya ceweknya juga akan effort. Nurunin ego tuh satu effort buat cewek ya gak sih? Ya. Terus buat teman kita si A juga ini, kamu juga jangan terlalu mendengar apa itu sendiri. Kamu kan udah punya pasangan nih ya,
bukan dimanfaatin kayak yang lainnya, tapi ke ya udah kamu apa aja, kamu mau sama dia, oke, gimana pun responnya dia, yang penting ya gitu. Kayak cewek tuh kan pengen ngerasa dianggap gitu loh, kamu tuh ada aku, jadi kayak ya aku suka kalau kamu tuh cerita sama aku, ngomong sama aku, ya walaupun sebenarnya kan kita nggak bisa ngasih solusi, cuma bisa dengerin doang. Nah itu yang kadang tuh jadi bikin males cerita tuh kayak gitu man. Karena kita cerita keluh kesah kita nih ke pasangan kita. Misal kita keluh kesah tentang keseharian kita bad mood karena ada apa di kuliahan, dan kadang kita kan punya ekspektasi nih ke pasangan kita. Jadi ketika ekspektasi kita ke pasangan kita ketika kita bercerita dan responnya itu enggak sesuai ekspektasi, nah itu yang bikin kita kadang malas buat cerita gitu. Kan udah dibilang jangan berekspektasi sama manusia. Ya enggak kan jadi hubungan ya mau nggak mau ya tetap aja cerita guys, kayak cerita aja mau respon dia gimana, yang penting ya kita cerita tentang keseharian kita aja kalau ada waktu. Kita karena pada dasarnya kayak kita sebagai perempuan itu pengen dianggap gitu loh, dianggap ada, diprioritasin gitu sama pasangan kita. Tuh. Nah kadang juga buat para cewek ini kayak kita tuh sebenarnya tahu kayak kalian pengen dianggap dan kalian pengen jadi kayak satu-satunya di dunia ini. Enggak, buat di dunia kamu sebagai pasangan. Sama gitu aja. Kayak semua yang kamu lakukan itu aku harus tahu gitu. Iya. Ya emang kayak gitu. Gue juga tahu. Tapi kadang ya enggak harus dan enggak perlu. Tapi kita mencoba untuk melakukan itu buat kalian. Jadi gini guys, buat kayak dikit pesan buat si A teman kita ya. Dan sekaligus buat ceweknya. Kita tuh laki-laki akan selalu melakukan apapun yang terbaik buat kalian para pasangan kita, karena sebenarnya memenuhi kalian itu adalah sebuah hal yang sangat berat dan setengahmu adalah seluruhku. Ya mungkin kali ini kita cukupkan sampai sini aja ya man ya. Yoi, karena ini segmen terakhir kita ya, kita mau ngasih harapan yang terbaik buat temen kita ini dan ceweknya. Semoga masalahnya akan segera usai dan kembali ke hubungan yang bahagia. Dibicarain baik-baik, selalu bisa dipertahanin, semoga langgeng terus. Amin. Nah buat teman-teman semua yang mau berkeluh kesah, bercerita, bisa kok di @ruang.kontrakan. Yoi, dan kita akan coming soon, apa deh Pak? Coming soon ada nih guys, ruang horor. Ya ruang horor, pengen ada nanti. Tiap malam Jumat, stay tune terus. Jangan lupa like, comment, subscribe, share video kita. Gitu aja konten kita kali ini guys. Gua Dapa. Aku Amanda. Balik lagi besok atau minggu depan di podcast Keluh Kesah. Ruang bercerita sangat ruang keluarga, bukan marah. Bye. Ciao. She's a